Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menguji mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dalam rangka proposal penelitian. Pesan untuk hari ini adalah kebaikan itu menyebar, sebagaimana juga keburukan akan menyebar. So, jika ingin menjadi pribadi yang baik, perbanyaklah melakukan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Yang dimana jenis proposal penelitian saya yang berjudul perbandingan efektivitas penggunaan ciprofloxacin dan ceftriaxone pada pasien demam tifoid berdasarkan mama rawat inap di RSU Putri Hijau Medan tahun 2021. Dimana di sini dilatar belakangkan dengan demam tifoid itu di Indonesia diperkirakan 800 dari 100.000 penduduk setiap tahunnya. Kemudian penelitian di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan dinilai berdasarkan umur. Penderita demam tifoid ini yang tertinggi pada umur 5-14 tahun sebanyak 81 orang atau 31,3%. Ramadan Istepu, Magister Kesehatan, silakan Dr. Ahmad. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat ya pada Mayasari. Namun saya ingin mengajukan tawaran ini, mau berita baik atau berita buruk dulu? Berita buruk dulu. Oh iya, berita buruk. Panjang kalau berita buruknya ya. Enggak. Jadi enggak. Ya, jadi enggak grogi kan? Kita buka satu-satu ya. Jadi coba diperhatikan. Karena memang kalau namanya kita mau buat penelitian, mau buat suatu karya tulis ilmiah, itu harus rajin-rajin ya. Jadi kalau bisa sosial media dan sebagainya itu agak-agak ditinggalin sedikit untuk persiapan untuk biar kualitas dari skripsi itu baik, karena tulisnya baik. Karena berarti berkesan gitu ya. Karena kalau nggak berkesan nanti kita lupa pun apa yang telah kita buat waktu S1 nantinya. Ya lihatlah. Jadi di halaman pertama aja, halaman I, coba dilihat tulisan-tulisannya apakah sesuai. Jadi tulisan Dr. Ramadan Bestari, apakah begitu cara penulisannya? Harus diperhatikan mana spasinya, mana ada komanya, itu penulisan gelar. Ya nanti kalau enggak nanti nggak mau tanda tangan, ya kan? Jadi itu diperhatikan semuanya, tulisan-tulisan overall itu diperhatikan, itu yang pertama ya. Kemudian untuk kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya digunakan, memang udah di proposal digunakan kata pengantar. Saya buka masker lah ya, agak enak. Udah digunakan kata pengantar biasanya. Setahu saya kalau sudah mau selesai baru dibuat kata pengantarnya seperti itu. Ya, jadi berterima kasih udah selesai gitu ya, dari tahap awal perjuangan sampai nantinya seminar hasil. Kemudian di halaman pertama pendahuluan latar belakang itu ada kata insidensi. Apa itu insidensi? Apa? Insidensi itu ini dokter. Apa itu? Setiap daerahnya itu insidensi itu yang terjadi di setiap daerah itu insiden gitu dokter. Gak paham saya. Apa itu? Apa itu prevalensi? Prevalensi itu tingkat. Apa itu? Itu PR ya. Jadi penulisan kata-kata itu harus dimengerti. Mana menggunakan kata prevalensi, mana menggunakan insidensi. Ya.
Kemudian ya saya nggak usah jawab, mau dijawab dulu apa perbedaannya, nantilah ya, cari sendirilah biar pintar ya. Kemudian apakah kamu sudah melakukan survei awal? Nah, kalau sudah melakukan survei awal, latar belakang yang kamu buat itu tidak menunjukkan di mana kamu tunjukkan bahwa kamu itu telah melakukan survei awal. Saya nggak ada baca kamu telah melakukan survei awal, kemudian kamu gambarkan dalam latar belakang penelitian kamu. Karena latar belakang penelitian itu penting ya. Saya sama sekali tidak ada baca di bab 2, karena saya yakin bab 2 itu sudah ranahnya Dr. Julahir. Saya nggak baca sama sekali. Jadi yang saya baca itu bab 1 sama bab 3 nantinya. Nah, jadi saya tanya tadi itu, kamu sudah melakukan survei awal. Apa yang kamu dapat dari survei awal itu? Yang saya dapat itu Iya. jenis obatnya, berapa jenis obatnya. Di situ kasus demam tipe di situ berapa jumlahnya, dokter, berapa jumlah yang banyak. Berapa jumlahnya? Jumlahnya saya cuma mengetahui jumlah dari bulan Januari sampai Juli ya dokter, karena Iya, berapa jumlahnya? jumlahnya dokter 232. 232. Itu terdiagnosa dengan apa? Terdiagnosa dengan ini dokter, Iya, dengan apa diagnosanya? Apakah Widal, apakah Tubex, atau ngarang-ngarang? Ini kan dari rekam medis kan? Nanti terkait dengan yang di belakang. Itu kamu buat, kamu gambarkan di latar belakang. Jadi saya paham bahwa kamu itu tertarik membuat judul ini. Ya, tadi saya berpikir bahwa proposal kamu ini tidak didahului dengan survei pendahuluan. Kemudian data-datanya juga saya lihat kamu mengambilnya itu tahun 2007. Di mana ya? Ini risk sudah tahun 2007, kemudian 2008. Ini terlalu lama. Ya. Ini belum melakukan, makanya saya curiga ini tidak survei awal, karena survei awal itu pastinya dari atas. Jadi survei awal bukan hanya di lokus penelitian. Lokus penelitian itu misalkan Putri Hijau. Putri Hijau itu kan berafiliasi ataupun dia kan pusatnya kan di Dinas Kesehatan Provinsi sampai kota. Itu juga termasuk bagian dari survei awal. Kalau kamu dapat data itu dari Putri Hijau, it's okay. Tetapi kalau enggak, kamu harus berjuang mencari data-data yang memang relevan dengan penelitian kamu. Itu deh ya. Makanya saya dari awal ini enggak survei awal ini seperti itu, karena datanya 2007, 2008 dan sebagainya. Jadi mohon diperbaikin di latar belakang, karena di latar belakang ini memang terlihat bahwa ketertarikan itu di situ. Dan disinilah banyaknya yang mahasiswa ngerti enggak tentang penelitiannya. Karena di sini harus memang berbuat sendiri, karena beda dia. Seperti kata Dr. Julahir tadi, penelitian sebelumnya itu ada Epiani. Epiani pasti berbeda dengan kita, nggak bisa sama. Dan mahasiswa S1 ya nggak ada masalah menurut saya, ya, karena dia hanya sebagai user. Kemudian dalam hal kamu membuat ini masih di latar belakang ya. Dalam hal kamu membuat footnote ini, daftar pustaka, tinjauan daftar pustaka ya. Jadi kamu ini mengambil data-data ini melalui penelitian atau bagaimana? Melalui jurnal atau bagaimana? Dari jurnal dan dari buku juga. Bagaimana cara kamu mengambilnya? Mengambilnya saya masukkan dengan ini dokter, menilai gitu. Bukan itu yang saya tanya. Jadi ini ada sebuah jurnal. Kamu baca jurnal ini. Bagaimana kamu membacanya? Yang kamu jadikan ini ada sebagai daftar pustaka kamu. Copy paste atau bagaimana kamu sadur yang mananya gitu? Copy paste. Terus ya benarkah itu? Itu salah. Kalau copy paste udah pasti salah. Terus bagaimana ngambilnya? Kalau yang berhubungan dengan data itu harus masuk ke rujukan pertamanya, Kemenkes, WHO, ini dan sebagainya. Nggak bisa dari penelitian
siapa ya, dari penelitian Mustafa et al ini kamu ambil data itu enggak benar, kecuali Mustafa itu mengeluarkan hasil itu. Jadi yang dia ambil itu yang boleh itu di abstrak ataupun di hasil. Oke, kita akhirnya selesai ujian proposal dan ini menuju jalan pulang. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.